sebetulnya reaksi dari Presiden Jokowi terhadap keadaan hari ini. Tetapi kita hanya bisa mendengarkan bahwa Presiden Jokowi melalui juru bicara atau agen-agen dia di kekuasaan sudah memutuskan untuk tidak mengajukan Kaisang sebagai calon pemimpin di dalam pilkada nanti. Juga sudah diterima semacam kesepakatan bahwa kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu harus dihormati sebagai bagian dari cara kita menghormati demokrasi. Artinya tidak boleh lagi legislatif mencampuri keputusan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Dengan penghormatan itu bisa dimulai satu era di mana hubungan antar lembaga itu terjadi. Kalau ada terjadi misinterpretasi, maka harus dikembalikan pada aturan konstitusi. Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi berhak untuk mereview undang-undang, dan hasil review itu harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa ada jeda. Jadi prinsip-prinsip itu yang di dalam hari-hari ini disebut sebagai ratio decidendi itu tidak boleh dibatalkan oleh apapun, termasuk kegenitan DPR untuk mengutak-atik atau menginterpretasikan prinsip-prinsip yang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, penyelamatan demokrasi juga harus dimulai dengan penghormatan pada pembagian kekuasaan, pada separation of power antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau itu bisa kita sepakati, maka kita bisa mulai untuk membayangkan pilkada nanti, lepas dari transaksi yang belum selesai, bisa berlangsung dalam koridor kepercayaan terhadap demokrasi. Jadi pilkada itu akan jadi tanda pertama bahwa kesepakatan rasional, kesepakatan yang penuh dengan kebijaksanaan itu bisa mulai dipraktekkan di pilkada nanti. Dengan kata lain, pilkada yang akan kita lakukan November nanti itu penanda pertama bahwa demokrasi sudah dipulihkan. Jadi itu sebetulnya harapan kita. Tetapi menuju ke arah pilkada itu juga masih penuh banyak jebakan dan tanda tanya, karena situasi politik berubah. Banyak partai-partai kecil yang juga pelan-pelan menjadi arogan sebetulnya, karena merasa bahwa nilai tawarnya itu terlalu mudah untuk dia naikkan, dan itu akan membatalkan komposisi-komposisi yang sudah dijanjikan oleh partai-partai dalam bentuk koalisi. Tetapi sekali lagi itu masih dalam tanda tanya, apakah kita masih bisa menemukan kemurnian demokrasi di pilkada yang akan datang. Nah, jaminan itu kita perlukan dari rejim yang akan datang, karena November nanti pilkada akan berlangsung di bawah naungan pemerintahan yang baru. Banyak yang tidak sabar, saya kira sekarang ini Bung Rocky, yang menunggu tanggal 20 Oktober ketika masa jabatan Jokowi yang kedua berakhir. Dan saya yakin banyak juga yang menginginkan agar nggak perlu lagi lah menunggu sampai tanggal 20 Oktober dan Jokowi itu diturunkan secara paksa, karena ya kalau berdasarkan catatan-catatan dari kita kan banyak sekali pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, dan itu kalau meminjam istilah anak sekarang itu impeachable gitu. Memang masih panjang jarak